bersama saya Pipit Pratiwi dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi MKCH. Nah, sebelum masuk pada materi, jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Mumtaz Syakura, di mana channel ini membahas tentang agama Islam lebih lengkap lagi. Jangan lupa subscribe. Nah, masuk pada materi kali ini kita akan membahas tentang seputar Darul Ahdi wa Syahdah. Mari kita simak kisah proses musyawarah Rasulullah dengan sahabatnya pada Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan. Ketika itu salah satu seorang sahabat Al-Habib bin Muzir bertanya kepada Rasulullah, "Oh ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah lagi ataukah berdasarkan taktik perang?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Tempat ini aku pilih berdasarkan pendapatku dan taktik peperangan." Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Al-Habib mengusulkan pendapatnya, "Ya Rasulullah, jika demikian ini bukan tempat yang tepat, ajaklah pasukanku ke tempat air dekat musuh dan kita membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuka kubuangan di sana dan kita isi air dengan penuh. Dengan demikian, kita akan berperang dalam keadaan kesediaan air yang cukup, sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Rasulullah menjawab, "Pendapatmu cukup baik dengan keputusan itu." Lalu Rasulullah memberi aba-aba kepada kaum muslim untuk segera pindah ke tempat yang telah diusulkan oleh Al-Habib bin Muzir. Nah, ketika kaum Quraisy dengan angkuhnya maju menuju lembah Badar, dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, jika pasukan kecil ini sampai binasa, tidak akan ada lagi menyembahmu dengan hati yang ikhlas." Nah, kisah di atas adalah sepenggal fakta bahwa Muhammad bin Abdullah yang diangkat sebagai nabi dan rasul pun juga sebagai manusia biasa, bermusyawarah dan berpendapat bahwa ia dengan hati yang terbuka bisa menerima pendapat sahabatnya Al-Habib bin Muzir, bahwa Muhammad sebagai nabi yang mendapat bimbingan wahyu adalah benar dan kita 100% meyakininya itu. Hal ini ditegaskan pada surat Al-Kahfi ayat 110 dan ditegaskan pula dengan surat Al-Hadid ayat 3-4. Kita tidak seperti Al-Habib bin Muzir yang langsung bisa mengklarifikasi ke beliau. Kita juga bukan Umar bin Khattab yang perang Badar tersebut berselisih pendapat dengan Nabi. Abu Bakar berpendapat agar para tawanan dapat dibebaskan dengan sejumlah uang tebusan. Menurutnya hal ini akan menaikkan citra seorang muslim di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Dengan begitu siapa tahu mereka akan tertarik untuk masuk ke Islam. Rasulullah SAW menyetujui pendapat ini. Umar bin Khattab mempunyai pendapat lain. Ia menyarankan agar para tawanan ini dibunuh karena mereka adalah para pemimpin orang kafir yang memang selalu berusaha menghalangi perjuangan Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan pendapat Umar bin Khattab dengan diturunkannya ayat yang berisi, "Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dan duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya ada ketetapan terlebih dahulu dari Allah, niscaya kamu akan tertimpa siksaan besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah makanan sebagai rampasan perang. Yang kamu peroleh itu adalah sebagai makanan yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Pernah teguran wahyu tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran kepada lidah dan hati Umar." Rasulullah membenarkan, jika kita mau berhijab dan diperbolehkan menelaah informasi yang masuk dengan berpikir kritis sebagaimana
Nabi dan para sahabatnya berjihad. Para ulama dan pemikir baik klasik maupun modern kontemporer juga sedang berjihad terkait konsep kenegaraan. Nah, itu adalah salah satu materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan terus tonton materi-materi yang akan saya sampaikan. Dan sampai jumpa!